Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan hamba Tuhan yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri judul He is present, atau artinya Dia hadir. Kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 di ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan, kita tahu bersama bagaimana cerita ini ketika Paulus dan Silas berada di penjara. Mereka berada di penjara karena mengusir setan dari seorang perempuan. Tukang-tukang dari wanita tukang tenun ini, mereka merasakan bahwa mereka kehilangan keuntungan mereka untuk mendapatkan uang. Tetapi akhirnya pada saat itu mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Dan di situ juga Paulus dan Silas dipasung dan didera oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi di saat seperti itu, Paulus dan Silas tidak menyalahkan Tuhan. Justru ia menaikkan doanya kepada Tuhan. Ia menaikkan pujian kepada Tuhan sehingga orang-orang di penjara itu pun mendengar. Secara fisik mereka mungkin merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi dalam iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan juga ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Allah hadir, Allah ada di dalam keadaan yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Bahkan kehadirannya pula yang membawa keselamatan kepada sekeluarga kepala penjara di Filipi pada saat itu. Puji Tuhan, banyak hal yang sudah kita lalui di dalam pelayanan kita. Sampai hari ini, saya yakin dan percaya kita merasakan banyak sekali pertolongan Tuhan. Ada kalanya kita berada di gunung, ada kalanya pula kita berada di lembah. Tetapi Allah terus ada dan terus hadir ketika kita berada di gunung maupun ketika kita berada di lembah. Oleh sebab itu, terus rasakan kehadiran Tuhan, rasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa setiap harinya, sehingga kita juga melihat setiap pertolongan Tuhan. Karena kehadirannya yang mampu membawa pemulihan untuk kehidupan kita. Kehadirannya pula yang mampu memberikan kekuatan untuk kita di saat kita lemah. Dan juga kehadirannya yang mampu menyatakan mujizatnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita sangat terbatas. Tetapi ketika kita mengundang Allah hadir di dalam kehidupan kita, kita dapat melakukan perkara yang luar biasa, yang mungkin sebagai manusia kita tidak sanggup. Tetapi bersama Tuhan, kita sanggup melakukan banyak hal yang luar biasa. Di tengah keletihan, di tengah kekurangan kita, tetap hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mampu mengubah proses yang sulit menjadi suatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata, di tengah kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.